Pemirsa, Indonesia bermain imbang dengan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Peluang Indonesia dan Singapura sama-sama besar untuk lolos ke partai final. Indonesia melawan Singapura di Stadion Nasional Rabu malam berakhir imbang. Meski Indonesia unggul lebih dulu pada menit 28 lewat Witan Sulaiman. Kerjasama 1-2 dengan Asnawi Mangkualam, tendangan terarah Witan menembus gawang kiper kawakan Singapura, Hasan Suni. Pada babak kedua, Indonesia kehilangan fokus dalam bertahan ketika terus menyerang. Iksan Fandi berhasil meneruskan umpan Faris Ramli ke gawang tim Garuda dan menyamakan kedudukan. Dengan hasil imbang 1-1, Indonesia dan Singapura masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke final. Pada Piala AFF kali ini, tidak ada aturan gol tandang, walau pertandingan digelar 2 leg. Kelolosan ke final akan ditentukan dengan keunggulan agregat gol. Sehingga pada leg kedua nantinya, pertandingan harus menghasilkan pemenang lewat keunggulan gol. Jika masih imbang dalam babak normal, maka akan dilanjutkan ke babak tambahan. Begitu pula ketika masih imbang di babak tambahan, berapapun skornya, maka akan dituntaskan melalui adu penalti. Pada leg pertama kemarin malam, Indonesia bisa saja unggul jika wasit memberi penalti karena pelanggaran pemain Singapura. Namun tidak adanya video assistant referee atau VAR membuat Indonesia gagal mendapat hadiah tendangan 12 pas. Hasil pertandingan Indonesia kontra Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF bisa saja berbeda. Andai wasit Kim Hee-gun asal Korea Selatan lebih jeli. Indonesia bisa saja mendapat hadiah tendangan penalti karena Rizky Kambuaya dijegal bek Singapura Nazrul Nazari di garis kotak penalti Singapura. Namun wasit menilai pelanggaran berada di luar kotak sehingga hanya memberi tendangan bebas untuk Indonesia. Jika melihat tayangan ulang, memang pelanggaran berada tipis di dalam kotak penalti. Namun tidak adanya teknologi VAR dalam Piala AFF membuat keputusan wasit tidak bisa direvisi. Keputusan AFF tidak memakai VAR karena minimnya perangkat pertandingan khusus, serta kondisi teknis yang sulit dicapai karena masih dalam pandemi COVID-19. Sementara di Asia Tenggara, baru Liga Thailand saja yang menggunakan teknologi VAR dalam pertandingan. Indonesia ditahan Singapura 1-1 pada semifinal leg pertama Piala AFF tadi malam. Harapan tinggi disematkan kepada tim Garuda untuk meraih juara menyusul penampilan apik selama fase grup. Keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF disambut sukacita masyarakat Indonesia. Besar harapan publik di tahun ini, puasa gelar Piala AFF selama 25 tahun akhirnya akan usai. Optimisme publik bukan tanpa alasan. Permainan impresif tim Merah Putih di bawah Sinteyong cukup mencuri perhatian. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan berani membawa skuad muda untuk bertarung di ajang paling prestisius di Asia Tenggara. Usia rata-rata pemain Indonesia yaitu 23,8 tahun dan menjadi skuad termuda di antara semifinalis lainnya. Bahkan di skuad Indonesia, ada 13 orang yang masih berusia di bawah 23 tahun dan hanya 2 pemain yang berusia di atas 30 tahun. Sepanjang fase grup, permainan tim Garuda juga menawan, tak pernah kalah dan hanya sekali seri. Di laga pembuka, Kamboja yang ditukangi legenda timnas Jepang Keisuke Honda dikalahkan 4-2. Sementara di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1. Indonesia menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada laga ketiga. Dan di laga penentuan grup, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1 sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Melaju ke semifinal giliran sang singa Singapura yang mencoba menghadang Garuda. Pada semifinal leg pertama di Stadion Nasional, kedua tim bermain imbang 1-1. Indonesia pun harus meraih kemenangan di leg kedua jika ingin melaju ke babak final.
Informasi selanjutnya, pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 terduga teroris di Kalimantan Tengah. Salah satu terduga teroris ditangkap saat menginap di sebuah hotel. Inilah hotel di mana Densus 88 bersama tim penindak Brimopolda Kalimantan Tengah menangkap salah satu terduga teroris. Terduga teroris ini hendak beraksi pada akhir tahun di wilayah Kalimantan Tengah. Di mana, Bang? Selain di Palangkaraya, 2 terduga teroris lainnya ditangkap di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Polisi menyita barang bukti diantaranya senapan panjang, senjata rakitan, dan buku-buku ideologi. Dari hasil penyelidikan sementara, ketiga terduga teroris berinisial A, M, dan R asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang merupakan jaringan ISIS yang rencananya akan mencari dukungan serta melancarkan aksi teror di wilayah Kalimantan Tengah saat Natal dan Tahun Baru. Di Sampit dan mempunyai target-target tertentu untuk di wilayah Kalimantan Tengah ini. Itu yang kita antisipasi karena mereka akan melakukan tindakan aksi teror di wilayah Kalimantan Tengah. Ada senapan panjang untuk pemburu, kemudian senjata rakitan, kemudian beberapa buku. Itu masih dalam pendalaman. Pak, ketiga terduga teroris itu apakah warga Kalimantan Tengah, warga Sampit? Bukan, dari Banjar. Oh, Banjarmasin. Ya. Ketiganya warga Banjarmasin. Iya, begitu. Dan berarti peranan mereka merekrut ya, Men? Iya, dia mau merekrut di Sampit, kemudian melakukan tindakan di sana. Kapolda Sumatera Utara memecat 28 anggota Polri secara tidak hormat karena terlibat sejumlah kasus, diantaranya pelecehan seksual terhadap istri tahanan, terlibat perampokan bersenjata, hingga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Sebanyak 28 anggota polisi yang berada di jajaran Polda Sumatera Utara mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat karena terlibat sejumlah kasus. Upacara pemberhentian dilakukan di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara. Mereka dipecat dengan tidak hormat karena terlibat kasus pelecehan seksual, perampokan bersenjata, jaringan peredaran narkoba, hingga pelanggaran kode etik yakni lari dari kesatuan. Dari 28 anggota yang dipecat dengan tidak hormat, hanya 2 orang yang hadir untuk pencopotan atribut, yaitu Bribka Rahmat Lubis yang bertugas di Polsek Medan Kura Limbaru. Ia terlibat kasus pelecehan seksual terhadap istri tahanan. Dan Aibtu Karya Zohari dari Polsek Dolok Masihul yang terlibat kasus perampokan bersenjata di Serdang Bedagai. Sementara bagi anggota yang tidak hadir dalam upacara, simbolisasi pemecatan dilakukan dengan mencoret foto anggota Polri yang beratribut lengkap. Terkait dengan perkara tindak pidana narkotika, sesuai arahan Bapak Kapolri, kita tidak boleh main-main terkait dengan masalah narkotika. Dan ini adalah yang terkait dengan jaringan. Bagaimana teman-teman tahu, seperti kasus Tanjung Balai yang sekarang masih berproses di sidang pengadilan, ya, 11 orang terlibat, 10 orang, 10 Tanjung Balai. Dan termasuk juga pelanggaran lainnya di luar narkotika seperti disersi, melarikan diri dari tugas aktif, termasuk juga pelanggaran tidak pidana umum lainnya seperti pencabulan. Pemecatan dengan tidak hormat ini sebagai bentuk ketegasan Polri terhadap anggotanya yang melanggar kode etik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, nama Said Akil Siraj dan Yahya Holil Stakuf menjadi calon terkuat untuk menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021 hingga 2026. Namun dalam muktamar yang digelar di Lampung itu diwarnai kericuhan saat pembahasan tata tertib. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama diwarnai kericuhan. Sejumlah peserta muktamar berdiri dan menyampaikan protes ke ketua sidang. Insiden terjadi saat membahas pasal 3 ayat 1 dan 2 bab 3 draft tata tertib muktamar sore kemarin. Sebagian peserta meminta pasal yang mengatur keabsahan suara pengurus wilayah dibahas di awal.
Namun ketua sidang dan beberapa pengurus meminta pasal ini dibahas di akhir karena dianggap bisa menghambat pembahasan pasal lain. Tata tertib muktamar baru disahkan pada Rabu malam. Total ada 27 pasal yang disahkan. Salah satunya perihal mekanisme pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Pemilihan Ketua Umum PBNU menggunakan mekanisme AHWA atau Ahlul Hali wal Akdi. Mekanisme itu didasarkan pada musyawarah 9 kiai sepuh NU yang dipilih secara muktamar. 9 kiai itu akan bermusyawarah untuk menunjuk Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Dari beberapa calon yang muncul, nama incumbent Kiai Haji Said Akil Siraj dan Kiai Yahya Khalil Stakuf menjadi 2 calon yang kuat untuk memimpin NU 5 tahun ke depan. Polisi mengantongi ciri-ciri penabrak 2 sejoli di Nagrek, Jawa Barat yang akhirnya ditemukan tewas di Sungai Serayu, Jawa Tengah karena tenggelam. Dituding tanpa empati, syuting sinetron di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru menuai kecaman. Kami segera kembali dengan informasinya, tetaplah di Anyus Sore.